Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Vera Putri. Di sini saya akan menampilkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kedisiplinan ASN melalui Peran Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja di Kota Padang. Adanya judul proposal saya ini yang melatar belakangnya yang pertama yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin pesat juga perkembangan iptek. Untuk itu dibutuhkanlah sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, disiplin kerja. Disiplin kerja yang baik akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu adanya stres kerja. Stres kerja ini nantinya akan mempengaruhi hasil kerja. Selanjutnya itu ada faktor pengaruh rendahnya kinerja karyawan. Dapat dilihat dari tingkat pengetahuan pegawai dalam menangani masalah, kemampuan kerja yang dimiliki karyawan yang masih rendah. Selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan di Kota Padang? Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang? Bagaimana cara peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh peningkatan kedisiplinan melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dalam peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja di Kota Padang. Untuk mendeskripsikan cara peningkatan kedisiplinan ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ASN di Kota Padang. Selanjutnya itu manfaat penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap kajian teoritis ilmiah dan manfaat praktis yang bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran khususnya bagi kepala pimpinan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang produktif berkaitan dengan perencanaan pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi orang lain demi tercapainya tujuan. Disiplin kerja merupakan alat ukur suatu perilaku, perbuatan, dan sikap yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk meningkatkan kesadaran dalam mentaati aturan. Kinerja karyawan yang dapat diartikan sebagai sebuah hasil kerja yang dilaksanakan oleh karyawan secara kualitas dan kuantitas. Adapun indikator dari pemimpin adalah materi pelatihan, metode pelatihan, instruktur pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan. Indikator dari kinerja karyawan yaitu kualitas, kuantitas, efektivitas biaya, kebutuhan untuk supervisi. Sedangkan indikator dari disiplin kerja yaitu tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, gaji, keadilan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Contoh tindakan yang tidak disiplin yaitu memanipulasi data. Tindakan yang tidak disiplin ini perlu diatasi dengan cara melakukan pengawasan oleh pimpinan. Adanya pelaksana pengawasan ini akan merujuk pada disiplin kerja dan nantinya akan tercapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu hipotesis, adanya pengaruh kinerja karyawan terhadap peningkatan kinerja ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan disiplin kerja di Kota Padang. Adanya pengaruh budaya organisasi pada peningkatan terhadap kinerja ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja di Kota Padang. Adanya faktor yang mempengaruhi pada peningkatan terhadap kinerja ASN melalui peran kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja di Kota Padang. Selanjutnya itu uji validitas. Ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai korelasi reliability antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Selanjutnya itu uji reliabilitas, yaitu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara metode Cronbach-Alpha. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pertama itu observasi, merupakan proses mengetahui cara langsung yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Selanjutnya itu yang kedua itu wawancara. Peneliti berdiskusi dengan beberapa karyawan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga itu kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang diberikan kepada seluruh responden untuk dijawab. Kemudian, dari jawaban setiap pernyataan tersebut ditentukan skornya dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu teknik pemilihan sampel. Di sini penelitian kualitatif mengambil sampel yang akan dimintai informasi dari berbagai sumber. Dalam menentukan sejumlah informan, peneliti menggunakan teknik bola salju, yaitu peneliti pertama kali mendatangi informan kunci yang dianggap mengetahui tentang pokok permasalahan yang sedang diteliti.
dan menguasai data yang diperlukan. Setelah itu, informan kunci menunjuk informan lain yang dianggap mengetahui tentang permasalahan tersebut, sehingga jumlah informan makin lama makin bertambah sampai data yang terkumpul sudah cukup dalam melakukan penelitian ini. Teknik analisis data. Untuk pengolahan dan penulisan data akan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini adalah metode analisis dengan angka yang dapat dihitung maupun diukur dan dalam prosesnya menggunakan alat bantu statistik. Dari penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi 40 responden penyebaran kuesioner melalui Google Formulir. Variabel dalam penelitian ini adalah pelatihan kerja dan disiplin kerja, serta kinerja karyawan, dengan metode analisis berganda menggunakan SPSS. Untuk mengetahui bahwa instrumen dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian data. Pengujian data ini dalam bentuk uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu definisi operasional, di mana variabel pertama yaitu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Adapun indikatornya yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu variabel disiplin kerja. Disiplin kerja adalah setiap karyawan yang bekerja di dalam suatu organisasi atau instansi, perusahaan perlu memiliki sikap disiplin dalam bekerja dikarenakan agar dapat tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan baik dalam bekerja antara karyawan yang bekerja suatu organisasi atau instansi perusahaan tersebut. Adapun indikatornya yaitu ketaatan dan kepatuhan. Yang ketiga yaitu kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun indikatornya yaitu kemampuan, keterampilan, hasil kerja, pencapaian target, dan kekompakan. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.